Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah kita berjumpa lagi melanjutkan pengajian hadis yang ke-16. Sebelum kita mengawali pengajian hadis Arba'in An-Nawawiyah karya beliau Al-Imam An-Nawawi, kita masuk di hadis 16. Kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu untuk kebaikan kita, anak keturunan kita, sahabat-sahabat kita, dan panjenengan semuanya yang sekarang bekerja. Semoga pekerjaannya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan didekatkan dengan rizki yang halal, dijauhkan dari rizki yang haram. Ala hadi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila hadrati jami' ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wash syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Allah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa wali San Fatah wallah Syekh Tamakin barangka kusuma basalaman salam batah ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, wa nakhussu khususan ya Allah jami' masyayihina masyayihikum asatidna wasadatina ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin mu'allifi hadal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisu sadis ashar, utawi kiku hadis kang nomor 16. An Abi Hurairah, katsitaaken saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan, sak temene wong lanang, qala iku matur sapa iki rajul lin nabi marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ausini mugi paring wasiat panjenengan jeng Nabi ni dumateng ingsun. Kala jawab sinten Kanjeng Nabi ing jawaban la taghdab. La taghdab, aja ngamukan sapa sira, jangan marah kalian. La taghdab, jangan marah kon gitu. Faraddada, mongko baleni sapa iki rajul miraron halibula bali. Kala jawab sinten Kanjeng Nabi la taghdab, aja ngamuk sapa sira. Rawa wis riwayatake ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Alhamdulillah, di pertemuan kita yang ke-16 ini, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah sebagaimana hadis yang ke-15, sebagaimana hadis-hadis sebelumnya. Beliau banyak meriwayatkan hadis di kitab Al-Arba'in ini. Kita sudah mengupas profil beliau dan kita langsung masuk ke matan. Satu momen sahabat Abi Hurairah bercerita bahwa ada seorang laki-laki yang sowan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk minta nasihat. Di sini maksudnya qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini, maksudnya kasih wasiat kepadaku wahai Rasulullah. Maksudnya adalah dullani ala ma yanfa'ani dinan wa dunya wa yuqarribuni ilallahi azza wa jal. Jeng Nabi, jenengan tunjukkan kepadaku atas apa saja yang itu bermanfaat untukku baik dunia maupun agama, dan itu sesuatu wasiat itu mendekatkan aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau ini minta semacam petuah bahwa untuk supaya apa yang disampaikan Rasulullah itu bermanfaat untuk dirinya dalam hal agama ataupun dunia, dan apa yang disampaikan Rasulullah itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat titik poinnya, bermanfaat dunia dan agama,
bermanfaat dalam urusan agama dan dunia. Yang kedua, itu mendekatkan diri kepada Allah. Dullani ala ma yanfa'ani dinan wa dunya wa yuqarribuni ilallahi azza wa jal. Ada 2 poin. Yang pertama, wasiatnya itu bermanfaat untuk urusan agama dan dunia. Yang kedua, wasiat itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah menjawab, qal la taghdab, jangan engkau marah. Maka kemudian di Syarah Al-Jawari ini dimaknai 2 kemungkinan. Dimaknai maksud dari jangan engkau marah ini ada 2 kemungkinan. Pemaknaan yang pertama, yahtamilu annal murad la taf'alil asbab al-muqtadiyah lil ghadab wal asbab waf'alil asbab allati tunfih. Pemaknaan pertama la taghdab, jangan engkau marah di sini adalah jangan sampai kamu melakukan sesuatu yang menyebabkan engkau marah. Dan lakukan sesuatu yang menyebabkan kamu tidak marah. Kalau pesan pemaknaan pertama bahwa la taghdab itu bermakna kamu harus meninggalkan sesuatu yang membuat kamu marah, dan kemudian kamu harus melakukan sesuatu sehingga marah itu tidak jadi, maka prinsipnya adalah di sini bisa sikap tawadhu, rasa malu, punya pekerti yang baik, menghindari menyakiti seseorang, mudah memaafkan dengan menampakkan wajah yang menyenangkan. Ini adalah bagian trik-trik supaya seseorang itu kemudian terhindar dari yang namanya marah. Ini bukan kemudian sudah marah kemudian melakukan semacam melakukan semacam bagaimana reaksi supaya marah itu tidak menjadi-jadi, bukan. Tetapi yang pertama, la taghdab itu bermakna jangan melakukan sesuatu yang kemudian menyebabkan marah. Yang kedua, kita harus melakukan hal-hal yang sehingga marah itu tidak datang. Ya itu tadi, jangan sampai menyakiti, menahan untuk tidak menyakiti orang, mudah memaafkan, menampakkan yang berseri-seri, malu, punya sifat malu, tawadhu, punya pekerti yang baik. Pemaknaan yang kedua, wa yahtamilu annal murad, yang dimaksud la taghdab ay la ta'mal bi muqtadal ghadab idza hasala minirtikabin ma yatarattabu alaihi minal intiqam bal jahada nafsak ala tarki tanfidihi bi an taqadhama ghaiduka bil hilmi wal khaufi minallahi ta'ala. Pemaknaan yang kedua, bagaimana seseorang jangan sampai melakukan marah itu sendiri yang kemudian malah mengganggu psikis dirinya dan menyebabkan seseorang itu kemudian melakukan sesuatu yang tidak perlu. Maka dari sini sebenarnya la taghdab di sini jangan marah, ya prinsipnya jangan kita kemudian dekat-dekat sesuatu yang membuat kita marah. Sampai kemudian farad miraron. Laki-laki ini kemudian minta wasiat lagi kepada Rasulullah, karena mungkin dipikirnya la taghdab itu tidak cukup gitu. Ka'annahu lam yaqna biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah dia itu tidak percaya tidak merasa puas apa yang disampaikan Rasulullah dengan ucapan la taghdab, sampai dia mengulang-ulang terus itu fi kulli marratin 'alaiha bal 'adaha lahu haitsu qala la taghdab, sampai Kanjeng Nabi juga membalas la taghdab la taghdab, sampai di sini ada satu riwayat Kanjeng Nabi sampai menjawab salah samarot 3 kali, sampai menjawab tiga kali, karena memang marah itu problem. Karena dalam hal apapun orang lagi ngajar dalam kondisi marah, maka itu juga tidak baik. Bisa-bisa muridnya kena semprot semua. Orang yang sedang mengadili sebuah masalah, dia sebagai seorang hakim yang harus memutus masalah, ini bisa terjadi ketidakadilan ketika itu diiringi dengan kemarahan, apalagi kebencian. Orang yang sedang marah jangan sampai kemudian dia tetap bertahan
tetap marah sama pasangannya, dan itu bisa membahayakan hubungan. Bisa aja nanti kalau marah itu tetap ada, maka yang terjadi adalah nanti keluar ucapan-ucapan yang itu tidak diinginkan, entah itu perceraian atau apa, termasuk kepada anak, termasuk kepada siapapun. Ketika dalam kondisi marah harus ngerem, karena memang ini wasiat yang luar biasa, bahwa wa fi takriri hadil wasiyah wa fi takriri hadil wasiyati tanbihun lisaili ala admiha wa umumi naf'iha, bahwa pengulangan-pengulangan yang dilakukan oleh Rasulullah, la taghdab, la taghdab, la taghdab, ini menunjukkan peringatan yang besar perihal tentang wasiat ini dan manfaatnya. Kenapa? Lima fiha min jalbil masalih wa dar'il mafasid ay daf'iha. Karena di dalamnya konsep la taghdab ini berkaitan untuk menarik sebuah manfaat yang besar dan menolak sesuatu mafsadah yang besar pula. Maka kalau orang bisa marah, dia bisa terhindar dari sesuatu yang tentunya tidak diinginkan. Dan tentunya kalau orang nggak marah, pasti akan menarik manfaat-manfaat yang luar biasa. Ini dikisahkan bahwa ini yang bertanya ini siapa? Rojulan ini yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah. Ini ada yang ini macam-macam ini. Ada yang mengatakan ini adalah sahabat Abu Darda, laki-laki yang bertanya itu. Waqila Sufyan bin Abdillah, yaitu Sufyan bin Abdillah As-Saqafi. Ada yang mengatakan Abdullah bin Umar, dan ada berpendapat yang lainnya. Tapi di sini disebutkan laki-laki yang bertanya ini Abu Darda, ada yang mengatakan Sufyan, kemudian ada yang mengatakan Abdullah bin Umar. Maka sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah, para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa marah ini adalah sesuatu yang bisa mendatangkan musibah yang sangat besar. Hanya gara-gara marah rumah tangga bisa hancur. Hanya karena marah anak dengan orang tua bisa bertengkar. Hanya karena marah ibu dengan anak akan bertengkar, dan itu berimplikasi luar biasa. Sampai kalau ibarat kata marah ini merupakan problem yang harus kemudian siapapun harus mengendalikannya. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara mengendalikannya, begitu kan? Terus kalau sudah terjadi marah, apa yang harus dilakukan? Maka di sini ada walahu dawaun maniun wa dawaun rafi'un. Ini obat untuk pencegahan dan obat ketika sudah terjadi. Ibarat kata ini pencegahan sebelum marah. Yang kedua, kalau sudah marah mau ngapain? Ini dawaun maniun wa dawaun rafi'un. Lah, obat supaya tidak terjadi marah itu bagaimana? Fal mani' ka'ay yatadakkaru ma yatarattabu alaihi minal mafasid wa ma jaa'a fi fadlil hilmi wa kadmil ghaib. Seseorang kalau ingin dia supaya tidak marah, maka yang bisa dilakukan adalah dia mengingat bahwa kemarahannya itu akan memberi mafsadah yang sangat besar. Dan dia juga tahu, harus ingat bahwa dengan kelembutan, dengan menahan marah itu baik. Kalau orang ingat itu, maka dia tidak jadi marah. Jadi pertama, bahwa yang paling besar adalah, yang paling pokok adalah dia harus menyadari bahwa marah itu akan membuat problem yang sangat besar dalam kehidupannya. Dan orang kalau mampu menahan marah, dia lembut, itu baik untuk dirinya. Itu kalau dalam kondisi seseorang ingin terhindar dari yang namanya al-ghadab, Bagaimana kalau sudah terjadi? Maka kalau sudah terjadi, maka ka'ayyatadakkaru dzalik, selain mengingat problem tadi bahwa kemarahan itu mendatangkan masalah, maka yang kedua wayantaqilu mim maudhi'ihi. Kalau orang sudah marah, maka yang bisa dilakukan adalah dia pindah dari posisinya. Umpama seseorang marahnya ini di kamar.
Kalau pingin supaya marahnya itu beralih, ya segera pindah ke aula atau pindah ke ruang tamu. Kalau dia marahnya di ruang tamu, segera pindah ke belakang. Karena makanya kita tahu kan kalau dalam kehidupan sehari-hari, orang marah itu kalau ditarik saja dari awalnya dia berdiri ya nggak bisa. Disuruh duduk aja tidak mau, ya itu karena setan ini sedang nemplok di dirinya dan dia sedang dikuasai oleh hawa nafsunya. Maka langkah yang disampaikan oleh para ulama ketika seseorang marah, yantakil min maudhi, selain ingat bahwa itu akan hati-hati karena itu bisa membawa mafsadah yang lebih besar kalau orang terus marah. Yang kedua yang bisa dilakukan, pindah posisi. Jadi orang kalau sudah marah itu pindah posisi. Kemudian wa yasta'idu billahi minasyaitonir rajim, memohon perlindungan dari Allah dari godaan setan, yaitu dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian wa yaghtasilu aw yatawadda, atau mandi atau berwudu. Makanya coba kalau orang marah itu kasih minum, kemudian wudu, mandi, itu akan ada. Wa in ghadaba wa huwa qa'imun jalasa awit toja. Kalau dia marahnya dalam kondisi berdiri, ya diminta duduk. Atau kemudian kalau memang duduk tidak memungkinkan, rebahan. Jadi pokoknya tinggal lihat posisinya. Intinya harus mengganti suasana. Intinya itu sebenarnya. Kalau orang sedang marah, maka harus dirubah suasana. Ya, tadi awal marahnya di mana, maka dia harus digeser. Makanya kenapa kalau ada orang bertengkar, sudah ngerame, cekcok, maka kenapa harus ada yang digeser? Supaya reda. Karena kalau masih berhadapan-hadapan, maka yang terjadi adalah kemarahan itu semakin memuncak. Tapi dari semua trik atau semua cara yang tadi disampaikan, yaitu dawaun maniun wa dawaun rafiun, yaitu pra dan saat terjadi, yaitu dengan cara mengingat bahwa itu menimbulkan mafsadah, kemudian pindah posisi, kemudian meminta perlindungan, mandi atau wudhu. Ketika dia berdiri maka dianjurkan untuk duduk ataupun turun miring gitu, atau rebahan. Maka inti dari itu sebenarnya ada pembelajaran yang menarik di dalam kitab Al-Jawahir ini. Wa aqwal asya'i fi man'i wa raf'ih. Dan solusi yang paling cespleng gitu dari tadi, semua solusi-solusi itu yang paling kuat adalah at-tauhidul hakiki, yaitu tauhid yang hakiki. Maksudnya tauhid yang hakiki itu apa? Wa huwa i'tiqadun annahu la fa'ila haqiqatan fil wujudi illallah. Dia harus meyakini bahwa tidak ada orang yang bisa melakukan apapun dalam entah itu kesalahan, entah itu perbuatan yang kemudian kita buat marah, maka kecuali Allah yang membuat. Contoh ini kan punya perusahaan, kemudian ada seorang pegawai melakukan kesalahan, maka kalau kesalahan, apalagi kesalahan yang disengaja, bukan sebuah hal yang nggak disengaja, maka kan biasanya kita ini bisa saja menyalahkan, atau bahkan yang ekstrim kalau memang dia terah karakternya pemarah, maka langsung marah. Lah supaya tidak jadi marah, maka yang harus ditanamkan dalam diri kita bahwa annahu la fa'ila haqiqatan fil wujudi illallah. Apa yang terjadi di dunia ini, orang kerja melakukan kesalahan baik disengaja atau tidak, maka esensinya itu Allah yang kasih, Allah yang buat. Kalau kita sudah memahami bahwa Allah yang buat, maka ya sudah. Oh iya ngene kabeh sing gawe pangeran. Umpama ada anak nakalnya Masya Allah, kemudian sampai kemudian menyebabkan kita ini sebagai seorang bapak atau panjenengan sebagai seorang ibu, kemudian sampai emosi itu naik. Maka sekali lagi apa yang dilakukan anak esensinya itu adalah takdir dari Allah, itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annal khalqa alatun wa wasa'id. Manusia itu, makhluk itu hanya sebagai media. Dia hanya alat, dia hanya media, wa wasa'id. Dia bukan pelaku esensinya. Pelaku esensinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita tahu ini bahwa marah itu esensi orang yang sedang membuat masalah di depan kita, ya Allah yang ngasih. Karena
wala hadda annahu la fa'ila wala mu'tiya wala mani'a wala nafi'a wala dharra. Tidak ada yang bisa berbuat, tidak ada orang yang bisa ngasih, tidak ada orang yang bisa mencegah, tidak ada orang yang bisa kasih manfaat, tidak ada orang yang bisa memberi bahaya illallah. Maka berarti kalau begini, saya yakin orang yang berjumpa dengan problem apapun dia tidak akan marah. Oh no. Ya ini berat memang, makanya kemudian kenapa kok manfaatnya dua tadi, bisa bermanfaat untuk dunia dan agamaku, juga mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pesannya Kanjeng Nabi, la taghdab. Nah, ini berat. Untuk dekat dengan Allah ya jangan marah. Untuk mendapatkan manfaat ya jangan kemudian seseorang manfaat dunia dan agama ya jangan marah. Lah caranya tadi ini yang cesplung menurut saya bukan sekedar tahu akan mafsadah, pindah posisi, minta perlindungan, mandi atau wudhu atau dari berdiri kemudian duduk, tapi yang titik poinnya adalah at-tauhidul hakiki. Dia harus meyakini bahwa tidak ada perbuatan di dunia ini kecuali atas kehendak Allah, baik itu menyakitkan atau menyenangkan, baik itu memusingkan atau tidak sehingga dia menjadi marah. Maka kalau itu yang disadari, maka pasti dia tidak akan marah. Maka dari sini sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika seseorang mampu menahan marah, maka sebenarnya dia menyelamatkan dirinya dari yang namanya mafsadah yang lebih besar, dari mafsadah yang lebih besar. Walaupun kadang marah itu diperlukan, sebagai bagian dari pendidikan untuk supaya dia tetap bertanggung jawab. Tapi ya marah yang wajar yang kemudian tidak sampai fisik ya. Walaupun di sini ada beberapa contoh bagaimana marahnya Nabi Musa terhadap saudaranya Harun ketika dipasrai untuk ngopeni umatnya, ditinggal munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi malah kaumnya menyembelih sapi itu ya, menyembah pedet itu, kemudian marah sampai akhadha sya'ra ra'si ahi Harun alaihissalam biyamini wa lihiyatahu bisimali, sampai rambutnya itu dijambak, janggutnya dipegang. Itu Nabi Musa. Ya, memang Nabi Musa ini terkenal temperamen, sampai ketika beliau sedang belajar dengan Nabi Khadir juga sama. Beliau marah ketika kok kapal itu dilobangi gitu, maka itu juga marah, tapi beliau dicegah, diingatkan oleh Yusha, murid beliau tentunya, yaitu partner beliau. Dan banyak kisah-kisah berkaitan dengan bagaimana para nabi, para rasul mampu menahan marah, karena sebenarnya marah itu mendatangkan kerusakan, dan marah juga menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dari aplikasi hadis ini, panjenengan mau profesinya apapun, pengacara, hakim, guru, petani, pedagang, hindari marah, karena marah membuat seseorang tidak bisa adil dalam melakukan apapun, dalam bersikap pun tidak adil, karena yang terbawa adalah marah. Dan tentunya saya yakin kalau orang marah tidak akan berlaku adil untuk semua. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. InsyaAllah kita akan melanjutkan di pertemuan hadis yang ke-17. Wallahu a'lam bissawab. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأهواء لمقتحم ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.